Salam sehat serta salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa Universitas Prima Indonesia beserta dengan Ibu Guru Ibu Rina Mirza. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan dan membuat video singkat kami tentang keberagaman kebudayaan di dunia melalui gerakan bahasa tubuh dari berbagai negara. Pada kesempatan ini kami meminta dan memohon perhatian dari Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, dan kiranya melalui video ini teman-teman dapat mengetahui bahasa tubuh dari berbagai negara. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, memberikan jempol. Di beberapa negara, memberikan acungan jempol artinya positif atau bermakna baik. Tapi, di negara seperti Thailand, memberikan acungan jempol berarti sikap yang kekanak-kanakan. Maknanya sama seperti menjulurkan lidah. Sedangkan di Iran dan Afghanistan, mengacungi jempol artinya sama dengan menghina. Dan yang kedua, mengacungkan dua jari. Mengacungkan dua jari di beberapa negara artinya adalah simbol peace. Maka di negara seperti di Inggris dan Australia, mengacungkan dua jari juga sama seperti mengucapkan terserah kamu. 3. Menyilangkan dua jari. Menyilangkan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah disilangkan. Jika di negara barat, gerakan tubuh ini dianggap positif. Contoh seperti Amerika. Di Amerika, gerakan tubuh menyilangkan dua jari itu dianggap mengharapkan keberuntungan dan memberikan semangat. Namun, lain halnya dengan Vietnam. Menyilangkan dua jari di Vietnam itu mempunyai arti menggambarkan alat kelamin wanita dan melecehkan wanita. Keempat, menyentuh kepala. Jangan sembarangan menyentuh kepala di Thailand, Laos, dan Sri Lanka. Karena menyentuh kepala di negara-negara tersebut berarti menghina. Karena di Thailand, Sri Lanka, Laos, kepala dianggap sebagian simbol bagian tubuh yang paling sakral. 5. Mengangguk dan menggelengkan kepala. Menganggukkan kepala seperti ini teman-teman, dan menggelengkan kepala seperti ini. Dalam Bulgarian facts, Bulgarians shake their heads to mean yes and fit their heads, nod their heads to mean no. So, jangan sampai tertukar ya teman-teman. Dimana jika seseorang itu menundukkan kepala, itu menandakan bahwa dia tidak setuju atau terhadap suatu hal. Sementara jika dia menggelengkan kepala, itu menunjukkan bahwa dia setuju atau mengatakan iya terhadap sesuatu. Berbeda dengan di Indonesia, di mana yang kita ketahui di Indonesia itu, kalau kita menggelengkan kepala, itu menandakan bahwa kita setuju atau mengatakan iya terhadap sesuatu. Sementara kalau kita mengatakan menggelengkan kepala, itu mengatakan tidak terhadap sesuatu. Yang keenam, memperlihatkan telapak tangan di depan wajah. Sepertinya teman-teman. Di Indonesia sendiri lazimnya memperlihatkan telapak tangan di depan wajah itu biasanya memiliki makna untuk memberhentikan atau menstopkan sesuatu, misalnya itu kendaraan. Akan tetapi jika kita berada di Yunani, maknanya bisa berbeda dengan di Indonesia, di mana kalau kita di Yunani, seseorang itu jika memperlihatkan telapak tangan di depan wajahnya, itu menandakan bahwa dia tidak menghargai atau menghina seseorang yang tengah berada di depannya sendiri. 7. Menatap lawan bicara. Di negara barat, menatap lawan bicara adalah sebuah bentuk perhatian. Jadi jika seseorang mengalihkan pandangannya ketika Anda berbicara, itu tandanya seseorang tersebut tidak tertarik untuk mengobrol dengan Anda. Namun berbeda dengan negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di negara tersebut, menatap lawan bicara adalah dengan terlalu lama sebagai bentuk keagresifan dan tidak sopan. Jadi jika Anda berkunjung ke negara tersebut, jangan sekali menatap lawan bicara dengan waktu yang lama. 8. Membentuk jari menjadi simbol oke. Di negara Indonesia dan Amerika Serikat, simbol ini bermakna oke, namun berbeda dengan di negara Jepang. Jika di negara Jepang, simbol ini melambangkan uang. Jika di negara Brazil, simbol ini berarti kasar. Anda bisa saja dihajar oleh kerumunan orang jika Anda menunjukkan simbol ini. 9. Mengacungkan kepalan tangan. Isyarat ini memiliki beberapa arti, yakni tinju, pukulan, ketupat bengkulu, atau dapat juga berarti memberi semangat atau menyemangati seseorang. Namun, di Prancis mengacungkan kepalan tangan artinya justru menghina orang lain. Sinyal tubuh ini sama maknanya dengan mengacungkan jari tengah pada orang lain. 10. Membentuk jari menjadi simbol rock and roll. Simbol ini kebanyakan digunakan oleh pecinta musik rock. Isyarat ini sering diartikan sebagai tanda persetujuan di Amerika, tetapi lain halnya dengan Argentina, Brazil, Kolombia, Kuba, Spanyol, Italia, dan Portugal. Isyarat ini memiliki arti yang tidak baik. Di sana, isyarat ini digunakan saat ingin memberitahu seseorang kalau pasangan mereka berselingkuh. 11.
gerakan memasukkan jempol di sela jari. Lambang ini memiliki arti tersendiri di beberapa negara. Seperti di negara Amerika, gerakan menyelipkan ibu jari ke sela-sela jari telunjuk dan jari tengah diartikan sebagai lambang permainan. Sedangkan di Indonesia, makna ini berarti gerakan cabul. Berbeda lagi dengan Brazil. Gerakan ini diartikan sebagai tanda pengusir mata jahat dan kecemburuan. 12. Gerakan jari L. Di negara Amerika, simbol ini dianggap sebagai loser, ungkapan yang diartikan sebagai ejekan kepada orang yang kalah atau pecundang. Sedangkan di Tionghoa, simbol ini mempunyai makna keberuntungan. Yang ke-13, menaikkan jari kelingking ke atas seperti ini. Menaikkan jari kelingking pada saat minum dimaknai sebagai rasa suka. Selain itu, dapat diartikan sebagai janji pada sesuatu hal. Sedangkan di Jepang, menaikkan jari kelingking ini diartikan sebagai kekasih. Yang ke-14, menaikkan jari telunjuk ke atas. Menaikkan jari telunjuk ke atas diartikan sebagai rayuan terhadap seseorang. Sedangkan di Filipina, menaikkan jari telunjuk seperti ini dimaknai sebagai memanggil anjing dan mengejek seseorang. Yang ke-15, berjabat tangan. Di bagian Eropa Utara, berjabat tangan singkat dianggap sebagai sebuah norma. Di Eropa Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, berjabat tangan harus lebih lama dan hangat dengan tangan kiri menyentuh tangan yang sedang berjabat tangan. Di Turki, berjabat tangan dengan tegas dimaknai sebagai sikap kasar dan agresif. Yang ke-16, memegang hidung. Di Italia, memegang hidung artinya awas, dan di Inggris memegang hidung artinya rahasia. 17. Sentuhan atau kontak fisik. Di Eropa Utara dan Timur dikategorikan dalam negara yang tidak memiliki budaya non-kontak fisik loh. Hanya ada sedikit kontak fisik di luar dari berjabat tangan dengan orang yang gak dikenal atau terlalu dekat. Bahkan gak sengaja bersentuhan dengan lengan seseorang harus disertai dengan minta maaf sesudahnya. Sebaliknya, di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Selatan memiliki budaya kontak fisik yang tinggi, dan itu termasuk dalam bentuk sosialisasi. Sedangkan di Arab, laki-laki saling menggenggam tangan dan mencium satu sama lain saat menyapa. Namun, hal itu nggak dilakukan saat bertemu dengan perempuan. 18. Posisi duduk. Duduk dengan menyilangkan kaki di atas kaki lainnya seperti gambar di atas ini, dianggap tidak sopan loh di negara Jepang. Berhati-hati dengan posisi dudukmu saat sedang menghadiri rapat dan saat sedang berada di meja makan. Terutama saat ada orang yang lebih tua hadir makan bersamamu. Nah guys, sedangkan kalau kita menunjukkan sol sepatu atau kaki kita, maka akan menyinggung orang-orang yang berada di Timur Tengah dan India. Ini alasan mengapa melemparkan sepatu kepada orang lain merupakan salah satu bentuk protes dan menghardik di beberapa negara. Urutan ke-19 tentang sikap diam. Sikap diam juga merupakan komunikasi nonverbal yang memiliki arti dan makna. Tergantung negara dan kebudayaannya. Di budaya barat, termasuk Amerika dan UK, sikap diam memiliki sikap yang penuh masalah. Sedangkan di negara Cina, sikap diam tidak selalu dianggap negatif karena sikap diam digunakan untuk memberi rasa setuju dan memperhatikan. Dan di budaya aborigin, hanya pertanyaan dijawab setelah diam beberapa saat. Dan di Jepang, seorang wanita yang memiliki sifat pendiam disebut sebagai ekspresi feminin. Ke-20 tentang menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan memiliki arti bahwa tidak suka dengan sebuah bau atau bau-bauan. Sedangkan di Jepang, menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan memiliki arti bahwa tidak bisa atau tidak mungkin. Nomor 21, gerakan menyilangkan ibu jari dan jari telunjuk, sehingga membentuk simbol hati seperti ini. Gerakan ini sering juga disebut sebagai finger heart. Awal mula gerakan ini dikenal oleh masyarakat, itu berawal dari Korea Selatan, di mana banyak ditemui di drama-drama Korea. Nah, gerakan ini dimaknai sebagai gerakan untuk mewakili perasaan cinta ataupun terima kasih terhadap orang lain. Namun berbeda lagi jika ditemui di negara Jerman ataupun Amerika. Gerakan ini dimaknai sebagai gerakan untuk menunjukkan sejumlah uang kepada orang lain. Nah, selanjutnya nomor 22, gerakan menyerupai tanduk di atas kepala. Contohnya seperti ini. Gerakan ini banyak dimaknai oleh orang-orang sebagai gerakan untuk ekspresi konyol mereka terhadap sesuatu. Nah, berbeda di Amerika Serikat, gerakan ini
dimaknai sebagai gerakan untuk meniru perilaku hewan ataupun binatang. Sedangkan di Jepang, gerakan ini dimaknai sebagai tanda setan merah. Nah, teman-teman, itulah bahasa tubuh yang digunakan di beberapa negara. Kita harus banyak belajar lagi agar kita semakin paham dengan masing-masing budaya dan tradisi, agar kita tidak menimbulkan kesalahpahaman. Demikianlah persentase video bahasa tubuh yang kami sajikan. Apabila ada kesalahan kata, kami dengan rendah hati mengucapkan maaf. Dan untuk perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.